Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan Stanbox B1A121250, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi dari hasil materi yang telah dikirimkan oleh dosen pengempu mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Baik, mungkin langsung saja saya paparkan terkait presentasi saya pada kesempatan kali ini. Ya, baik, terkait materi saya kali ini yang berhubungan dengan interest rate, di mana tingkat pengembalian yang lebih tinggi akan menarik dana dari seluruh dunia sehingga mendorong tingkat suku bunga Amerika Serikat kembali turun. Dan jika tingkat bunganya berada di bawah dunia, penduduk domestik akan meminjamkan pinjaman luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi agar suku bunga kembali naik, dan pada akhirnya tingkat bunga dalam negeri akan sama dengan tingkat bunga dunia. Kemudian terkait alasan suku bunga berbeda di antara negara. Yang pertama, terjadinya resiko negara, di mana ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan Amerika Serikat, maka mereka hanya yakin bahwa akan dibayar kembali beserta bunga. Kemudian pinjaman di negara tersebut seringkali harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk memberikan kompensasi kepada pemberi pinjaman, atau dalam hal ini resiko daripada bunga tersebut. Kemudian yang kedua, ekspektasi nilai tukar, yaitu di mana ketika masyarakat memperkirakan nilai rupiah dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat, kemudian pinjaman tersebut diberikan dalam rupiah akan dilunasinya dalam mata uang dengan nilainya rendah dibandingkan pinjaman dalam bentuk dolar. Kemudian kompetensi di dalamnya penurunan mata uang rupiah, maka suku bunga rupiah akan lebih tinggi dibandingkan suku bunga dolar di Amerika Serikat. Kemudian terkait differential di Mendel-Fleming model, jika memasukkan perbedaan suku bunga ke dalam Mendel-Fleming model, kita mengetahui bahwa tingkat suku bunga dalam perekonomian tersebut yang terbuka kecil ditentukan oleh suku bunga dunia ditambah premi resiko 0, di mana dalam rumus tersebut digambarkan R sama dengan R star ditambah 0. Premi resiko ditentukan oleh persepsi resiko politik dalam memberikan pinjaman di suatu negara, dan perkiraan perubahan tingkat suku bunga real premi resiko 0 ditentukan secara eksogen, di mana pada kurva IS star sama dengan Y sama dengan si Y kurang T ditambah R star ditambah error ditambah government atau pemerintah ditambah NXI, di mana kurva LM nya M per V sama dengan L R star ditambah 0 Y, seperti itu. Kemudian setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi resiko, keduanya persoalan ini memiliki tingkat pendapatan dan nilai tukar yang menyeimbangkan pasar baru dan pasar uang. Kemudian apa sih dampak tingkat suku bunga kalau dia itu mengalami peningkatan atau tingkat suku bunganya itu mengalami peningkatan yang tinggi seperti itu? Yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurva IS akan bergeser ke kiri karena tingkat suku bunga tersebut yang lebih tinggi dapat mengurangi investasi yang masuk. Kemudian yang kedua, kurva LM akan bergeser ke kanan karena tingkat bunga yang tinggi mengurangi permintaan dan pendapatan bagi setiap orang. Baik, kemudian peningkatan premi resiko, di mana pada kurva yang saya jelaskan ini di sebelah kanan saya, bahwa peningkatan premi resiko yang terkait dengan suatu negara akan menaikkan tingkat suku bunganya karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi, di mana pada kurva IS bergeser ke kiri karena hal ini juga mengurangi permintaan uang. Kurva LM akan bergeser ke kanan. Kemudian alasan tidak terjadinya peningkatan pendapatan, yang dimana kita ketahui bersama ada 3 faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, Bank sentral ingin menghindari depresiasi mata uang domestik yang besar dan mengurangi nilai tukar mata uang domestik.
Yang kedua, depresiasi mata uang domestik dapat meningkatkan harga barang dalam negeri sehingga meningkatkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Kemudian yang ketiga, suatu peristiwa meningkatkan premi resiko nol dengan peningkatan permintaan terhadap uang karena merupakan aset teraman yang tersedia saat ini. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.